too late now. I remember you. Kabar kali ini datang dari Valentino Rossi yang digadang-gadang bakal melampaui poin Quartararo di klasemen akhir. Kabar selanjutnya yang tak kalah menarik datang dari Andrea Dovizioso yang menyatakan menyesal karena gagal bergabung dengan KTM. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Valentino Rossi bisa mengungguli poin Quartararo. Pembalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi berpeluang finish di atas Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT pada klasemen akhir MotoGP 2020. Fabio Quartararo seolah kehilangan tajinya setelah sukses menyapu bersih merebut 2 balapan pertama MotoGP 2020 dengan kemenangan. Aura tak terkalahkan yang dimiliki Fabio Quartararo seolah luntur. El Diablo memang masih mengerikan di kualifikasi, namun melempem ketika balapan berlangsung. Kehilangan rasa percaya diri dengan motor M1. Quartararo tak pernah mengakhiri perlombaan di posisi 5 besar dalam 3 seri terakhir MotoGP 2020. Quartararo finish di posisi ke-7 pada balapan MotoGP Republik Ceska, ke-8 pada MotoGP Austria, dan ke-13 pada MotoGP Styria 23 Agustus 2020. Ketika Quartararo mengalami penurunan, kondisi berbeda dialami oleh Valentino Rossi. Sejak diperbolehkan menggunakan setelan motor sendiri oleh Yamaha, Rossi meraih hasil yang konsisten kendati tidak bisa dibilang sangat bagus. Rossi memang tidak meraih podium seperti ketika balapan seri kedua MotoGP Andalusia. Namun dia mampu menjaga posisinya di barisan tengah. Valentino Rossi finish di posisi ke-5 pada balapan MotoGP Republik Ceska, pada MotoGP Austria, dan ke-9 pada MotoGP Styria. Rossi pun menjadi pembalap Yamaha terbaik dalam 3 balapan terakhir. The Doctor mengoleksi 29 poin, paling banyak dibandingkan pembalap M1 lainnya. Pada periode yang sama, Fabio Quartararo mengumpulkan 20 poin. Secara rata-rata, Rossi unggul 3 poin dari Quartararo di setiap perlombaan. Keunggulan poin tersebut membuat Rossi mampu memangkas jarak poin dengan Quartararo di papan klasemen sementara MotoGP 2020. Tertinggal 34 poin setelah seri kedua. Rossi kini terpaut 25 poin dari Quartararo yang masih bertengger di puncak klasemen. Apabila tren ini tetap bertahan, Rossi berpeluang untuk mengakhiri musim di atas Quartararo terlepas dari peringkat mereka di klasemen akhir. Hitung-hitungannya masih ada 9 balapan tersisa musim ini hingga Rossi akan unggul 27 poin dari Quartararo pada periode itu atau 2 poin pada klasemen akhir. Terlepas dari konsistensi yang dimiliki dalam balapan, Valentino Rossi perlu memperbaiki performanya saat sesi kualifikasi. Saat Quartararo kuat di kualifikasi tapi melempem di balapan, Rossi justru kebalikannya. The Doctor selalu terlempar dari 3 baris terdepan sejak MotoGP Republik Ceska. Padahal Quartararo sudah membuktikan bahwa ketika motornya bagus, maka akan sangat sulit untuk menandingi ritmenya yang cepat juga konsisten. Rossi sendiri yakin bahwa masalah yang dihadapi Quartararo bukan berasal dari tekanan mental, melainkan masalah teknis dengan motor M1. Di Jerez dia selalu tampil kuat. Motor M1 bekerja dengan baik dan faktanya dia menang.
Menurut saya kesulitannya karena masalah teknis, kata Rossi dilansir dari GP1. Kami semua sangat dekat. Saya tidak jauh dari Quartararo. Saya berharap performa Yamaha akan lebih baik di sirkuit berikutnya, imbuhnya. Kejuaraan akan dilanjutkan dengan seri balap ke-6 MotoGP San Marino dan digelar di sirkuit Misano, Italia 11-13 September 2020. Musim lalu, Quartararo menjadi runner-up balapan MotoGP San Marino. Adapun Rossi finish di posisi keempat. Andrea Dovizioso menyesal tidak bergabung dengan KTM. Penyesalan selalu datang di belakang seperti yang dialami Andrea Dovizioso dan KTM karena negosiasi yang gagal pada bursa pembalap MotoGP. Rumor kepindahan Andrea Dovizioso ke KTM sempat mencuat ketika masa depan sang pembalap dengan Ducati diragukan. Andrea Dovizioso dan KTM rupanya sudah menjalin pembicaraan. Akan tetapi kedua pihak gagal menemukan kesepakatan. KTM akhirnya memutuskan untuk merekrut Danilo Petrucci, rekan satu tim Dovizioso yang lebih dahulu memilih keluar dari Ducati pada akhir musim ini. Di luar dugaan, KTM justru berubah menjadi tim kompetitif pada MotoGP 2020. Pabrikan yang sebelumnya hanya menargetkan posisi 10 besar itu telah mengoleksi 3 hasil podium dengan 2 kemenangan. Kegagalan berlabuh ke KTM membuat Dovizioso menyesal. Hal itu seperti diucapkan oleh manajernya Simon Battistella. Kepada Sky Sport Italia, Battistella mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Dovizioso dengan KTM sebenarnya hampir terjalin. Namun begitu, KTM dan Dovizioso sama-sama kekeh dengan permintaan masing-masing sehingga negosiasi menemui jalan buntu. Pihak kami seharusnya lebih fleksibel, tetapi saya pikir itu adalah kesalahan di dua sisi, ujar Battistella dikutip dari Motorsport Total. Saat itu tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi dengan COVID-19. Dan apakah kami masih bisa membalap atau tidak? Perusahaan harus mengatasi situasi ini. Tidak ada fleksibilitas dari kedua sisi. Jadi kami tidak mencapai kesepakatan. Ini menyedihkan seperti yang diucapkan Pit Bierer. Karena jika melihat ke belakang kami bisa saling sepakat. Namun konteksnya berbeda dengan hari ini, tutur Battistella. Penyesalan juga dialami oleh KTM. Direktur KTM Motorsport, Pit Bierer menyayangkan pihaknya gagal menggait runner-up MotoGP 3 kali itu. Situasi ini menyakitkan, karena Dovizioso merupakan seorang pembalap luar biasa sekaligus teman, ucap Bierer kepada Sky Sport Italia. Kami telah berbicara 2 bulan yang lalu, ucapnya menambahkan. KTM sudah menentukan skuad mereka untuk MotoGP 2021. Brad Binder dan Miguel Oliveira bakal memperkuat tim pabrikan Red Bull KTM. Adapun Iker Lecuona dan Danilo Petrucci akan memperkuat tim satelit KTM Tech3.